Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan dia yang tidak pernah membutuhkan kamu sebelumnya, kini mulai berubah. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang menyesal banget kerana tidak menanggapi cintamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai menyesal kerana tidak membalas cintamu sebelumnya. Seperti apa energinya? Wow, teman-teman, energi Divine Feminine. Orang ini mungkin orang yang sangat lembut, baik seorang pria atau wanita ya. Saya menangkap seperti orangnya sangat manja, orangnya sangat membutuhkan perhatian dan sangat senang disayangi oleh kamu. Teman-teman, dengan kemunculan The Feminine ya, ini seperti seseorang yang memiliki keinginan yang cukup mendalam terhadap kamu ataupun orang sekitarnya. Seseorang yang memiliki sebuah matlamat peribadi. Boleh dikatakan ya, orang yang sangat mementingkan sesuatu yang dekat dengan hatinya. Energinya Divine Feminine teman-teman ya. Ini mungkin zodiak Capricorn, Taurus, Virgo ataupun Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tidak tertakluk kepada zodiaknya sahaja teman-teman ya. Tetapi saya menangkap gambaran sama ada seorang pria yang sangat lembut ataupun seorang wanita yang sangat feminin. Dengan gambar di kartu ini teman-teman, saya menangkap seseorang yang mungkin ya sangat mengandalkan intuisinya. Okey teman-teman, wow, dengan kemunculan The Snake, kamu sesuaikan ya, apakah ini energi hubungan yang diizinkan ataupun tidak. Apakah kamu ataupun dia diposisikan sebagai sebuah pilihan ataupun mungkin terlihat seperti ada penglibatan pihak ketiga. Dengan kemunculan The Snake teman-teman, ini energi yang sebenarnya agak sulit untuk dilepaskan. Nah, apabila dia mulai menyadari ya, kamu adalah orang yang sangat mencintainya. Nah, dia mungkin ya di awal hubungan seperti tidak menganggap kamu ya secara serius. Tetapi apabila ular ini muncul bersebelahan dengan The Feminine, nah ini seiring berjalannya waktu, dia mendapati agak sulit untuk melepaskan kamu. Setelah memiliki kesedaran bahawa dia mungkin ya tanpa disengajakan, seiring berjalannya waktu, mulai belajar mencintai kamu. Nah ini teman-teman, energi yang agak sulit untuk dilepaskan. Kebelakangan ini teman-teman, orang ini mungkin ya sering memikirkan kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu The Dog ya, saya menangkap gambaran seperti ini mungkin ya, seseorang yang bersio anjing atau ini mungkin ya sio kamu atau sio kalian berdua. Teman-teman, dengan kemunculan kartu The Familiar, saya menangkap gambaran orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama. Seseorang yang banyak mendukung kamu atau sering mendapatkan dukungan dari kamu. Orangnya seorang yang setia kawan. Apabila sudah berteman, sudah berkawan, agak sulit untuk melepaskan. Teman-teman, baik ini energi kekasih ataupun seorang teman ya, orangnya kuat cemburu. Orangnya cenderung ingin mengontrol kamu. Jikalau kamu dijadikan kekasih ataupun seorang teman ataupun seorang sahabat, dia seolah-olah orangnya ya tidak suka jikalau kamu rapat atau baik dengan orang lain. Dia ingin kamu mengutamakan dirinya. Jangan mengutamakan teman-teman lain, seperti itu ya. Dan saya menangkap gambaran dia adalah orang yang baik, suka membantu kamu atau kamu mungkin sempat membantunya. Dari segi pertemanan, orangnya cukup setia. Okey teman-teman, energi The Star. Wah, semakin ke sini teman-teman, ini menarik energi kerinduan daripada seseorang ya, yang seperti mulai mengenang kembali harapan-harapan yang hilang. Nah ini teman-teman, seseorang yang mulai memainkan kembali ya atau memutarkan kembali memori-memori di antara kalian dan mulai kehilangan kamu, mulai merindukan kamu, merindukan dukungan yang kamu berikan, seolah-olah kehilangan seorang teman. Saya menarik daripada energinya sahaja teman-teman ya. Ada energi kesepian, seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu banget. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, teman-teman, apabila muncul kartu The Clover, ini berbicara mengenai sebuah kesempatan yang mungkin sangat diharapkan dan tidak didapatkan lagi. Apabila bersebelahan dengan The Star,
Teman-teman, orang ini masih ingin berteman, berkawan dengan kamu ya. Energi yang sulit dilepaskan. Tetapi dia sempat merasakan energi kamu yang semakin mungkin menjauhkan diri. Kesempatan untuk dia mendekati kamu. Itu mungkin ya sesuatu yang sangat diharapkan dan tidak didapatkan kebelakangan ini. Teman-teman, kamu sesuaikannya dengan kemunculan The Clover dan juga The Snake ya. Saya menangkap gambaran seperti ada kemunculan pihak ketiga atau kamu yang diposisikan sebagai pilihan atau dia yang diposisikan sebagai pilihan. Nah, ini tidak akan menarik energi semua orang, teman-teman. Beberapa sahaja ya. Okey, teman-teman, under the deck. Wow. Kapal ini masih berlayar dan belum sampai ke destinasinya. Teman-teman, ada situasi yang seperti tergantung di antara kalian berdua ya. Seperti belum tahu ya, kata putus ataupun penghujung kepada hubungan ini seperti apa. Teman-teman, kebelakangan ini orang ini seperti sering dilanda badai ya, seolah-olah terumbang-ambing, tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi, terumbang-ambing memikirkan kamu, ingin datang dia takut, tidak datang dia lebih merasakan seperti kehilangan kamu, sempat merasakan energi kamu yang semakin menjauh. Nah, mungkin teman-teman ya, ada kondisi long distance relationship di antara kalian berdua. Mungkin kalian berdua sedang jeda atau sedang berpisah, sedang terpisah melalui jarak dan sebagainya. Kamu sesuaikannya, tetapi menurut energi ini teman-teman ya, saya merasakan ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian berdua. Belum ada kondisi di mana sesuatu itu diputuskan. Walaupun mungkin ada yang sedang menjauh atau cuba ya membatasi diri. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seseorang yang menyesal banget kerana tidak menanggapi cintamu. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Wow teman-teman, seseorang yang sedang mencari solusi, seseorang yang inginkan sebuah jawapan. Kemunculan kartu ini mungkin menjelaskan apa yang saya rasakan barusan tadi ya. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum benar-benar diputuskan, kondisi terumbang-ambing, tidak ada kata putus, kondisi hubungan yang mungkin sedang digantungkan. Untuk pergi sakit ya, untuk melepaskan kamu sakit, untuk bertahan, tidak mendapatkan sebarang kepastian. Maka dengan kemunculan The Key ini teman-teman, energi seseorang yang sedang cuba mendapatkan sebuah jawapan atau benar-benar cuba membuka pintu hati kamu lagi ya. Apabila mulai menyadari bahawa penyesalan terbesarnya tidak menanggapi cintamu, membuatkan kamu berundur, mulai menutup diri, mengunci pintu hati kamu dengan serapat-rapatnya. Maka dengan kemunculan kunci ini, dia berusaha keras ya untuk kembali membuka pintu hatimu. Apakah dia berkesempatan di sini? Wow teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang masih ingin mencuba ya. Nah, dengan kemunculan The Key ini teman-teman, saya menarik energi seseorang yang sangat mandiri, orangnya sangat sukses, boleh dikatakan orangnya masih lagi single sehinggalah hari ini. Mungkin ya single dan masih lagi mencari dan belum menemukan orang yang tepat. Okey teman-teman, kita lihatkan pula energi kamu ke dia saat ini. Apakah benar kamu telah mengunci pintu hati kamu, berundur pergi dari koneksi hubungan ini? Kita lihatkan ya, apakah ini benar? Seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini? Wow teman-teman, The Mountain. Saya menangkap ini beberapa energi yang berbeda ya. Salah satu daripadanya, kamu merasakan untuk menjalankan atau melanjutkan ya, koneksi hubungan ini terasa berat. Kamu mulai membatasi diri atau mulai menjauh. Ini seperti benteng penghalang ya, di mana kamu mulai merasakan jikalau ingin melanjutkan koneksi ini tidak begitu menguntungkan kamu. Ya, kamu lihat ya kartu Clover di sebelahnya. Kamu seolah-olah tidak dapat merealisasikan segala harapan di hati kamu dengan orang ini. Kondisi kamu juga ya beberapa yang lain mungkin sangat jauh dari dirinya. Nah, jarak jauh di antara kalian tidak memudahkan situasi. Maka ini berbicara mengenai kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk mendekati, kesempatan untuk bertemu yang agak sulit untuk diwujudkan. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, kartu The Bear. Teman-teman, beberapa yang lain ya. Nah, ini mungkin ada campur tangan seorang orang tua, mungkin ibu kamu ataupun ibunya yang tidak merestuinya, merestui hubungan kalian ya. Atau teman-teman kamu berdiri dengan seseorang yang sangat egois,
Seorang yang keras kepala, seseorang yang sangat menjaga harga dirinya. Nah, sikapnya yang terlalu egois, teman-teman ya. Ini sangat melelahkan kamu di sini. Mungkin kamu yang berterusan berjuang ya demi hubungan ini, tetapi dia seperti tidak melakukan apa-apa. Tetapi orangnya pengontrol, orangnya kuat cemburu, boleh dikatakan orangnya agak temperamen ya. Beberapa di antara dia orangnya sangat posesif. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi menggunakan kartu ini ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang yakin bahawa dia tidak membutuhkan kamu di saat itu. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang yakin bahawa dia tidak membutuhkan kamu sebelumnya. Siapa orang ini? Yang dikala itu merasakan begitu yakin yang dia tidak membutuhkan kamu. Seperti mana kamu membutuhkannya? Kita lihatkan ya, kondisi sebelumnya. Siapa orang ini? Wow, teman-teman, desperation. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, saya menangkap gambaran energi seseorang yang sangat terdesak ya. Orangnya mungkin sering gagal dalam sebuah hubungan, dikelilingi dengan hutang piutang, dikelilingi dengan beban-beban hidupnya, kondisi yang seperti tidak pernah selesai. Orang yang banyak tanggungjawab, orang yang banyak beban, terdesak untuk keluar dari situasi ini. Maka boleh dikatakan moodnya tidak begitu baik, teman-teman ya. Dengan dikelilingi dengan hutang, dikelilingi dengan beban-beban yang ada, membuatkan dia seperti agak sulit untuk konsentrasi, untuk memfokuskan ke arah kamu ataupun hubungan ini. Maka dengan kemunculan desperation, teman-teman, ini mungkin boleh dijadikan alasan bagi pihaknya untuk tidak terlalu memfokuskan ke arah kamu atau menanggapi cintamu di saat itu ya. Kondisi yang terdesak banget ya untuk keluar daripada sebuah situasi yang tidak menyamankan, tidak menenangkan. Kita lihat lagi, teman-teman, dia adalah seseorang yang penuh dengan sebuah harapan. Harapan bahawa hidupnya akan membaik, mungkin akan ada kemajuan, tetapi ini seperti kebahagiaan yang tidak kunjung tiba. Teman-teman, entah mengapa ya, di saat memandang ke arah kedua kartu ini ya, yang terbuka ini, saya tetap merasakan energi seorang yang masih lagi single, orangnya masih lagi sendiri. Mungkin single sendiri dan masih lagi mencari dan masih mengharapkan akan ada sebuah harapan ke depannya. Apakah dalam diam, teman-teman ya, orang ini memiliki harapan yang besar terhadap kamu, tetapi kerana dikelilingi dengan hutang piutang, beban yang banyak, maka dia seolah-olah tidak mahu melibatkan kamu di dalam hidupnya. Maka secara tidak langsung tidak menanggapi cintamu. Nah, begitu ya. Saya sempat merasakan energi yang seperti itu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ke arah ciri-cirinya ya. Seseorang yang begitu yakin banget tidak membutuhkan kamu di kala itu. Wow teman-teman, nah ini ya, backfire. Seseorang yang langsung tidak menduga di saat itu memang tidak membutuhkan kamu. Tetapi apabila sesuatu terjadi, membuatkan kamu mulai pergi. Wow teman-teman, ini perencanaan yang mulai boomerang ya. Mulai seperti terbalik, energi yang mulai terbalik ya. Sesuatu yang langsung tidak diduganya terjadi ke atas dirinya. Dia yakin banget di kala itu atau sebelumnya dia memang tidak membutuhkan kamu. Tetapi di saat kamu mulai menjauh, di saat kamu mulai membatasi diri, mungkin ya kamu merasakan dibebani dengan hubungan ini. Nah teman-teman, perencanaannya backfire. Kini dia mulai merasakan api cinta itu, mulai merasakan sebenarnya jauh di dalam hatinya dia memiliki perasaan untuk kamu. Tetapi apakah energinya, kesedaran ini datang agak terlambat. Nah ini teman-teman ya, kamu hanya perlu ambil kartu yang resonate saja teman-teman ya, kerana ini adalah pembacaan umum. Kita lihatkan lagi ciri-ciri dia, seseorang yang yakin bahawa dia tidak membutuhkan kamu di kala itu. Teman-teman, orangnya sangat complicated, orang yang sangat rumit untuk ditangani. Mungkin ya kerumitan, kesulitan yang bukan dirasakan oleh kamu sahaja, mungkin turut dirasakan oleh teman-temannya. Menurut teman-temannya, orangnya sangat rumit, orangnya sangat sulit ditangani, orangnya sangat cerewet, mempunyai standard-standard tertentu. Maka teman-teman, a very complicated personality ya. Personality yang boleh dikatakan hanya beberapa sahaja yang bisa memahaminya. Orangnya sangat rumit ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Mungkin orang yang agak demanding, mempunyai permintaan-permintaan yang tertentu, orang yang sangat cerewet seperti itu ya.
Okey teman-teman, dia adalah seseorang yang seperti menemukan kebahagiaan diri di saat mengandalkan dirinya sendiri. Teman-teman, orang ini mampu untuk berdikari, orang yang mandiri, cukup bersemangat, orang yang sangat optimis, dan dia seperti walaupun single ya, walaupun hidup sendiri, mampu membahagiakan dirinya. Orang yang sangat ataupun memiliki ya kepercayaan diri yang sangat tinggi, orang yang sangat positif. Nah, mungkin teman-teman ya, ada kondisi menyendiri yang sudah cukup lama sehingga terbiasa menjadi seperti ini. Membahagiakan diri walaupun tanpa sesiapa. Nah, ini kan bersebelahan dengan personality yang complicated teman-teman ya. Maka hanya beberapa sahaja yang bisa memahaminya. Kita lihat lagi ya, ciri-ciri yang lainnya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat mencintai kedamaian. Pencinta kedamaian. Orang yang tidak suka bertengkar dengan kamu, orang yang tidak suka berdebat dengan kamu. Jikalau ada kesalahfahaman, orang ini cenderung menarik diri untuk mendiamkan, untuk mendamaikan situasi dahulu dan untuk meredakan situasi yang tegang. Sekali lagi ya, apabila memandang ke arah kartu kedamaian ini seperti mengkonfirmasikan energi hope. Seseorang yang penuh dengan harapan. Apakah mungkin detik ini teman-teman ya, seseorang ini mencari sebuah kesempatan, sebuah celah untuk berdamai dengan kamu, atau mungkin dalam diam mengharapkan kamu di sini. Maka energinya walaupun dalam diam, tidak melakukan sebarang pergerakan, tidak berkomunikasi dengan kamu, sebenarnya ingin berdamai dengan dirimu. Mungkin ada energi ingin bersatu, bertemu dengan kamu, berbicara dengan kamu, dan ingin hubungan kalian kembali seperti dulu. Ciri-ciri yang lainnya teman-teman, orang ini adalah orang yang memiliki wandering eyes. Wandering eyes itu apa teman-teman? Mata yang sangat suka melirik ke kiri dan ke kanan. Teman-teman, baik seorang lelaki ya ataupun perempuan, dia orang yang suka memandang ke sesuatu yang menarik. Wanita-wanita yang cantik, cowok-cowok yang tampan akan sering memandang kepada sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Sukakan sesuatu yang cantik. Nah, seperti itu ya. Ada kalanya membuatkan kamu mulai salah faham ya. Apakah dia ini memiliki mata yang seperti mata rambang teman-teman ya. Suka memandang kepada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Tetapi menurut saya ketika memandang ke arah kartu ini, orang ini merupakan seseorang yang sangat tertarik kepada kecantikan. Maka it's like he can't help it ya. Dia tidak dapat mengontrol, mengawal perasaannya. Maka walaupun tidak begitu peka akan perasaan kamu, di saat dia melirikkan matanya kepada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain, nah, momen seperti ini akan sempat menyakiti kamu. Tetapi di saat dia menyedari, dia mungkin akan melirikkan matanya memandang kamu untuk melihat, untuk mengetes apakah sesuatu yang sedang dia lakukan itu men-trigger kamu ataupun tidak. Nah, orang ini pintar. Ya, walaupun dia melirik matanya ke kiri dan ke kanan, dia juga akan memandang ke arah kamu untuk melihatkan responnya kamu, reaksi kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia memang seseorang yang sangat menyukai ya, wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang seksi, lelaki-lelaki yang tampan seperti itu ya, menyukai keindahan, menyukai kecantikan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Sekarang, apa yang membuatnya sadar bahawa dia sebenarnya membutuhkan kamu? Nah, ini mungkin ya ada energi cinta yang datang agak terlambat. Tetapi pertanyaannya, mengapa hanya sekarang dia menyadari ya bahawa sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu? Kita cuba lihatkan. Apa yang menyadarkan dia? Apa yang menyadarkan dia sekarang ini bahawa sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu. Nah, di kala itu ya, dia mungkin tidak menganggap serius akan kehadiran kamu. Mungkin kamu yang banyak berjuang untuk mencintainya. Tetapi apabila melihat perubahan diri kamu, mungkin kamu yang mulai merasakan dibebani dengan koneksi hubungan seperti ini, mungkin juga kamu sempat memblokir, membatasi diri, ataupun mungkin ya, sekadar mengurangi komunikasi. Apapun yang kamu lakukan di sini. Kita lihatkan apa yang membuatnya sedar bahawa sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu. Apakah ini kerana perubahan-perubahan sikap kamu ataupun sebaliknya? Kita lihatkan ya. Apa yang menyadarkan dia bahawa dia sangat membutuhkan kamu sekarang? Okey teman-teman, di sini kemunculan kartu Ace of Swords berbicara mengenai sebuah kesedaran. Nah, kemunculan Ace of Swords seperti energinya terfokus akan, ataupun lebih tepat lagi ya, tersedar akan sesuatu di sini. Ada energi yang sedang difokuskan.
dengan kemunculan Ace of Swords, ini merupakan kesedaran yang muncul ke dalam kepalanya dia. Teman-teman, orang ini mungkin banyak memikirkan kamu kebelakangan ini. Di saat memikirkan kamu, memikirkan perubahan energi hubungan kalian, ataupun mungkin memikirkan mengapa kalian tidak berkomunikasi seperti dulu, mengapa detik ini kalian sepertinya terlihat ada energi kesalahfahaman, tidak berkomunikasi, komunikasi yang semakin berkurangan, membuatkan dia tersedar bahawa sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu. Apabila kamu dan dia tidak lagi berkomunikasi seperti dulu, tidak lagi berbicara seakrab dulu. Nah, ini teman-teman membuatkan energinya sangat memfokuskan kamu dan pada waktu yang sama menyedarkan dia kepentingan kamu dalam hidupnya. Ada kesedaran dengan kemunculan Ace of Swords tadi. Wow, teman-teman, kartu The Empress. Ini seperti tidak perlu dijelaskan lagi dengan kemunculan The Empress, teman-teman. Dia mulai disedarkan akan kenyamanan yang dirasakan dengan kamu. Sebenarnya, teman-teman, kamu mungkin memiliki energi sosok keibuan, kebapaan yang membuatkannya cukup bahagia. Maka apabila kalian sempat berdebat, mungkin sempat berenggang atau menjauhkan diri, membuatkan dia merasakan kehilangan kenyamanan itu. Maka teman-teman apabila kartu ini muncul bersebelahan dengan Ace of Swords, ini sangat menyedarkan dia bahawa kamu sebenarnya adalah seorang ratu, seorang raja di hatinya dia. Seseorang yang sempat dia remehkan, seseorang yang mungkinnya dia tidak menganggap kamu serius di kala itu. Nah, semakin ke sini, apabila hadir kartu Ace of Swords ini teman-teman ada energi yang terfokuskan. Sangat memfokuskan kamu kebelakangan ini. Mulai menyedari bahawa kamu adalah orang yang diinginkannya. Nah, teman-teman, selalunya seseorang tidak akan menghargai kita sehinggalah kita berundur atau menarik diri. Maka teman-teman, kondisi jedah itu tidak semuanya tidak baik, teman-teman Kondisi jedah memberikan ruang kepada satu sama lainnya, sebenarnya itu sangat baik untuk memberikan ruang kepada dia untuk merefleksi siapa yang diinginkannya. Begitu ya. Kita lihatkan lagi apa yang membuatnya sedar bahawa dia sebenarnya sangat membutuhkan kamu. Wow, teman-teman, kartu Two of Wands Saya menangkap gambaran seperti posisi menunggu. Sama ada untuk bertahan atau untuk pergi. Kamu tahu teman-teman, apabila munculnya kartu ini yang bersebelahan dengan The Empress, seseorang ini seperti mulai merasakan jikalau dia tidak mencintai kamu. Mengapa dia tidak pergi begitu sahaja? Mengapa ada kondisi yang membingungkan untuk ke kiri atau untuk ke kanan? Should I stay or should I go? Nah, dia sempat bertanya kepada dirinya sendiri, jikalau dia benar-benar tidak membutuhkan kamu, tidak menanggapi cintamu, mengapa ada kondisi ingin ke kiri dan ingin ke kanan? Kamu tahu teman-teman, kondisi yang membingungkan ini sempat menyedarkannya. Jikalau dia masih bertahan seperti ini, tidak tahu ingin ke kiri atau ke kanan, artinya ada sesuatu yang menahannya. Apabila ditelaah dengan lebih dalam lagi, dia menyadari tanpa disadari, energinya menunggu kamu, tidak ke mana-mana. Saya tidak tahu teman-teman kerana energi Two of Wands ini banyak energinya. Mungkin juga beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang berdepan dengan sebuah pilihan atau persimpangan untuk memilih. Tetapi teman-teman, energi yang saya rasakan dari tadi energi yang membingungkan dia, menyedarkan dia bahawa walaupun kalian mungkin tidak bertemu, tidak lagi berkomunikasi, dia seolah-olah bertahan untuk kamu di sini. Ingin ke kiri, ingin ke kanan, tidak tahu ingin ke mana. Maka ada posisi menunggu di sini. Seseorang yang masih lagi bertahan menanti kamu. Kamu tahu kenapa? Kerana kartu ini muncul bersebelahan dengan The Empress. Kerana ada kenyamanan yang dirasakan dengan kamu. Dengan kamu teman-teman kamu banyak memberikan dia keistimewaan. Kamu mungkin sempat mengagung-agungkannya, memanjakannya, sesuatu yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Maka kamu sempat seperti menaik taraf posisinya. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dengan orang lain. Kamu sangat memanjakannya di sini. Walaupun kamu di sini terpaksa bermati-matian berjuang deminya. Maka di sini teman-teman sempat menyedarkan dia detik ini mengapa dia begitu membutuhkan kamu.
Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, Seven of Pentacles. Dan sebentar tadi teman-teman ya, saya sempat menjelaskan energi seseorang yang masih melamun dan menunggu kamu. Nah, di sini teman-teman, orang ini melamunkan kamu dan seperti sedang menyiapkan sebuah perencanaan ya untuk mendatangi kamu. Teman-teman, kebelakangan ini ya, dia sering melamunkan kamu, memikirkan begitu banyak waktu yang sudah kamu berikan, begitu banyak effort yang sudah kamu berikan, begitu banyak bantuan yang sudah kamu hulurkan. Kamu yang banyak berinvestasi dalam apa saja, dan dia seperti sudah banyak membuang waktu kamu. Teman-teman, ini mungkin energi hubungan yang sudah agak lama ya, di mana kamu benar-benar berusaha dengan begitu keras untuk meyakinkannya. Nah, ini penyesalan terbesarnya dia adalah tidak menanggapi cintamu. Detik ini teman-teman, apabila ada kondisi jedah, mungkin kamu yang mulai berundur, menyedarkan dia teman-temannya bahawa dia sebenarnya tidak akan bisa ke mana-mana tanpa kamu di sini. Kamu tahu teman-teman, dia sedar ya, dia semakin berhasil, hidupnya semakin sempurna dengan adanya kamu. Tetapi tanpa kamu dia seperti hilang arah, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan bimbingan, dan sering melamunkan kamu ke belakangan ini. Dia sedar teman-teman, banyak yang sudah kamu upayakan dalam hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Sekarang apa yang membuatnya sedar bahawa dia sebenarnya sangat membutuhkan kamu? Daripada kartu Seven of Pentacles ini teman-teman ya, seperti ada energi kestabilan dari segi kehidupannya di saat dia bersama dengan kamu. Ada pertumbuhan. Orang yang mungkin sempat menabung, tetapi tanpa kamu di sampingnya, nah ini mungkin ya, energi pengeluaran yang berlebihan. Tidak lagi bisa menabung seperti dulu. Sesuatu yang ada kaitan dengan kondisi keuangan di sini. Oke teman-teman, kemunculan Seven of Swords. Wow. Pertanyaannya, mengapa hanya sekarang dia menyadari ya yang sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu? Nah, ini jelas terlihat. Kerana kamu sudah semakin cerdas, kamu sudah semakin pintar, dan kamu sudah mulai menghindari darinya. Teman-teman, kamu mulai menjauhkan diri. Ada energi di mana kamu sedang membuatkan dia tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Banyak penundaan dari kamu kepadanya. Ini kan bersebelahan ya dengan Seven of Pentacles dan Two of Wands. Maka teman-teman, kamu sempat menjauhkan diri, menghindari darinya. Pelbagai alasan yang kamu berikan untuk tidak berkomunikasi, menghindar dari sebuah komunikasi, menghindar dari sebuah pertemuan, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya di pikirannya dia. Orang ini teman-teman ya, jikalau diabaikan seperti ini, nah ini akan men-trigger situasi atau suasana hatinya. Maka semakin kamu menghindar, dia mulai menyadari orang yang benar-benar dia butuhkan, itu adalah kamu. Wow teman-teman, dengan kemunculan Ten of Swords ya, saya menarik energi seseorang yang benar-benar sedang kelelahan, sedang berpasrah, energi keputusasaan dari dirinya saat ini. Seperti seolah-olah sedang mencari cara untuk bangkit lagi. Mungkin teman-teman ya, beberapa di antara dia sedang dalam titik terendah dalam hidupnya atau sedang dalam kondisi keterpurukan. Tidak ada orang yang membantunya. Nah, dia mungkin ya cuba mendapatkan bantuan daripada teman-temannya. Detik ini teman-teman, dia mulai menyadari dia langsung tidak mendapatkan sebarang bantuan daripada orang sekitarnya. Maka ini juga turut menyadarkan dia siapa yang membantunya selama ini. Teman-teman, jikalau dia tidak mendapatkan bantuan lagi, tidak ada orang yang mendukungnya lagi seperti dulu, maka ini akan menyadarkan dia siapa yang sebenarnya dia butuhkan. Wow, di sini seperti dia terpaksa ya menguatkan hati, menguatkan tenaga untuk bangkit lagi. Semakin ingin menguatkan semangatnya, dia menyadari yang kamu semakin menghindari. Five of Cups. Wow, teman-teman, energi seseorang yang ditinggalkan, diabaikan. Kamu pergi meninggalkan dia. Kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk pergi meninggalkan dia di sini. Ada energi yang merasakan seolah-olah ya diabaikan oleh kamu. Nah, apabila dia diabaikan dan tidak mendapat bantuan daripada orang sekitarnya, maka dia tahu teman-teman, tidak ada orang lainnya lagi bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Ada energi kesepian, kesedihan di sini. Dia merasakan dia tidak memiliki apa-apa lagi, seolah-olah ditinggalkan oleh semua orang. Wow, teman-teman, saya menangkap kesedihan yang cukup mendalam ya dari kartu ini yang berwarna hitam ya. Maka orang ini seperti
terpuruk dalam dunianya sendiri, energinya sangat lelah saat ini, tidak mampu untuk bangkit daripada titik terendahnya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki kekuatan untuk bangkit lagi. Kerana semangatnya itu datang dari kamu. Maka ini teman-teman ya, menyadarkan dia bahawa sebenarnya kamu adalah orang yang sangat dia butuhkan. Nah, apatah lagi ya, kamu di sini bukan sekadar menghindar ya, kamu juga mematikan komunikasi. Mungkin ada yang memblokir, mungkin ya ini sudah seperti 10 bulan ke atas, 2 tahun atau lebih dari itu, kamu langsung tidak berkomunikasi atau bertemu dengan dirinya. Membuatkan dia ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, merindukan sosok kamu, dan sering memikirkan kamu kebelakangan ini. Muncullah sebuah kesedaran ya, bahawa sebenarnya dia telah mempersia-siakan kamu, kamu adalah orang yang sangat dibutuhkannya. Wow teman-teman, kamu tahu teman-teman, detik ini dia sangat cemburu ya, apabila mendapati yang kamu bahagia sendiri. Kamu telah menemukan kebahagiaan sejatimu. Saya menangkap ada keinginan yang cukup kuat untuk bertemu dengan kamu atau ingin bersatu dengan kamu dalam waktu dekat ini. Teman-teman, apakah mungkin sempat ya ada perencanaan untuk kalian serius atau ke jenjang pernikahan? Sesuatu yang mungkin tidak terjadi ya. Dia sedang memikirkan itu. Saya menangkap gambaran orang ini sedang memikirkan itu, atau dia mungkin takut kamu jatuh ke tangan orang lain, takut kamu ended up ya bernikah dengan orang lain. Atau mungkin memang ada kasus yang seperti itu ya. Mungkin di saat kamu mendengarkan readingan ini memang ada perencanaan untuk kamu bernikah dengan orang lain, orang baru, dan itu bukanlah dirinya. Maka teman-teman, jikalau dia mengetahui ya akan hal ini, wow, saya menangkap gambaran dirinya yang cukup menderita. Penyesalan terbesarnya adalah tidak menanggapi cintamu di kala itu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Four of Wands ini, saya menarik energi seseorang yang sangat ingin ketemu kamu. Kerana kebahagiaan di hatinya, itu hanyalah datang dari dirimu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini ya, lebih didominasikan oleh zodiak Taurus. Taurus lebih mendominasi di sini ya, dan juga didampingi dengan zodiak Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius. Aries sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi ada zodiak Taurus, Aquarius, Gemini dan juga Scorpio. Okey teman-teman, kita lihatkan ya zodiak-zodiak yang lainnya atau zodiak yang berdampingan dengan zodiak kamu di sini. Okey teman-teman, di sini kemunculan Aquarius sekali lagi. Aquarius Capricorn, Capricorn Taurus, Taurus Gemini, Gemini Scorpio. Scorpio yang berdampingan dengan seorang Aries. Dan Aries yang sedang berdampingan dengan seorang Leo. Wow, ini sangat bagus ya. Jikalau Aries berdampingan dengan seorang Leo atau Aries berdampingan dengan seorang Aquarius, itu sangat baik teman-teman ya. Okey teman-teman, itu pasangan yang ideal. Kita cuba lihatkan lagi. Apa yang paling dia harapkan darimu saat ini? Apabila menyesali ya, tidak menanggapi cintamu di kala itu, apa yang paling dia harapkan darimu saat ini? Kerana dari tadi teman-teman ya, saya menangkap gambaran energi ya, seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu. Maka kita lihatkan, harapan terbesar di hatinya tentang kamu saat ini. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia butuhkan? Wow teman-teman, orang ini masih lagi membutuhkan bantuan kamu. Masih lagi membutuhkan dukungan kamu. Masih lagi ingin you stand by him, stand by her ya. Ingin kamu berada di sampingnya. Tanpa kamu teman-teman, hidupnya seperti saya katakan tadi ya, kartu the ship tadi ya, terumbang-ambing, entah hendak ke mana ya. Kita lihatkan lagi. Wow teman-teman, dia menyadari kamu sudah banyak berkorban ya demi hubungan ini. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang sama ada terpaksa menyerah, berpasrah, atau merasakan dia ini seolah-olah korban dalam mental victim ya, dalam hubungan kalian ini. Dia mungkin sempat menyalahkan dirinya. Dengan kemunculan sacrifice, teman-teman, ini ada banyak kaitan dengan kartu Ten of Swords tadi ya. Seseorang yang sedang berada dalam titik terendah, tidak mampu untuk bangkit lagi dari sebuah keterpurukan.
Teman-teman, dia benar-benar sedang bingung, sedang hilang arah dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Hilang arah, bingung tanpa kamu di dalam hidupnya. Teman-teman, dengan kemunculan lost, saya sempat menarik energi found. Maka orang ini seolah-olah mencari apa yang telah hilang. Dia sempat merasakan kehilangan kamu ya, kerana tidak menanggapi cinta kamu di kala itu. Maka setelah kehilangan kamu, dengan kemunculan loss, ini merupakan kehilangan terbesar dalam hidupnya. Apabila menyedari dia kehilangan kamu, bersebelahan dengan sacrifice, teman-teman, dia perlu seperti banyak yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, ini mungkin ya, memakan waktu, melibatkan pengorbanan terbesar, bukan mudah untuk mendapatkan kamu lagi. Maka ini menjelaskan ya, kartu di awal bacaan, kesempatan yang agak sulit untuk didapatkan. Apalagi yang sangat diharapkan dari kamu detik ini, wow teman-teman, strong chemistry. Orang ini masih lagi tertarik banget sama kamu dan saya menangkap energi connection. Koneksi yang cukup kuat di antara kalian berdua. Walaupun kalian berjauhan, tidak berkomunikasi, mungkin ada yang memblokir, ada yang sudah putus di sini. Tetapi koneksi di antara kalian berdua dengan kemunculan strong chemistry menandakan ikatan kuat di antara kamu dan dia. Maka energi ini masih bisa dirasakan seperti itu ya. Okey teman-teman, pesan apa yang perlu dia sampaikan kepadamu dalam kondisi terdesaknya. Sebentar tadi ya, ada kartu desperation. Seseorang yang sangat terdesak banget. Kita lihat kan? Pesan apa yang perlu dia sampaikan kepadamu dalam kondisi terdesaknya saat ini. Apabila mengetahui dan menyadari, kesempatan untuk mendekati kamu itu mungkin agak sulit untuk didapatkan. Penyesalan terbesarnya dia adalah tidak menanggapi cintamu di kala itu. Apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya ke kamu melalui bacaan hari ini. Wow, teman-teman, sekali lagi ya, Ace of Swords. Saya menangkap energinya yang sangat memfokuskan ke arah kamu, seseorang yang membutuhkan sebuah solusi, seseorang yang sedang mencari sebuah jawapan. Seperti dia mungkin sudah tahu ya, yang kamu tidak akan memberikan kesempatan itu, tetapi bertegas untuk mendapatkan jawapan itu dari mulutmu sendiri. Maka energinya sangat memfokuskan kamu dan ingin meleraikan konflik ketegangan di antara kalian. Teman-teman, kemunculan kartu ini ya, Ace of Swords yang muncul 2 kali, menegaskan lagi fokus seseorang yang begitu mendalam terhadap kamu kebelakangan ini. Menyedari kesilapan-kesilapannya, tindakan yang tidak dia ambil. Nah ini ya, melewatkan sebuah kesempatan guys. Seseorang yang menyesal banget kerana tidak menanggapi cintamu di kala itu. Maka di sini teman-teman, dia sedang memikirkan cara untuk mengambil sebuah tindakan baru untuk mendekati kamu. Apakah dia berkesempatan? Teman-teman, hanya kamu yang tahu ya. Kerana saya merasakan energi kamu yang cukup berat di sini, merasakan kamu begitu terbebani untuk melanjutkan hubungan ini. Teman-teman, orang ini masih berkata iya. Dia masih sangat mencintai kamu ya, kerana memiliki strong chemistry dan apapun pertanyaan kamu kepadanya, jawapannya adalah iya. Mungkin kamu sempat bertanya ya, apakah dia masih lagi memiliki perasaan cemburu? Apakah dia masih memiliki perasaan mencintai kamu? Walaupun kalian sudah mulai berjauhan, berenggang, tidak lagi mengabari, jawapannya adalah iya. Jikalau kamu sempat bertanya, apakah dia masih memikirkan kamu? Jawapannya adalah iya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Have I lost everything? Nah ini teman-teman, kartu lost tadi ya. Dia merasakan the moment ya, di saat dia kehilangan kamu, ini seperti kehilangan segala-galanya. Nah begitu ya. Wow teman-teman, di sini ada angka 1, angka 9 ya. Kamu sesuaikan tanggal 1, tanggal 9. Apakah ini menarik ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau momen-momen penting, tarikh-tarikh signifikannya di antara kalian berdua. Tanggal 6, 1, 9 dan 6. I know you from somewhere. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang merasakan energi deja vu. Kamu tahu teman-teman, setiap memori bersama dengan kamu seolah-olah sudah dilalui bersama. Kemunculan kartu ini mengindikasikan seseorang yang menyadari mungkin memiliki ikatan past life relationship dengan kamu ya, ikatan kehidupan lalu. Dengan kamu di sini, mungkin kalian berdua terkoneksi atau terikat ya, secara ikatan ataupun koneksi kehidupan lepas. Mungkin kamu dengan dia ini past life relationship teman-teman ya. Okey teman-teman, di sini ada angka 1, angka 9,
angka 6 ya. Tanggal-tanggal ini mungkin merupakan tanggal ulang tahun kalian dan juga tanggal 10. I want to start a family with you. Bagi koneksi hubungan yang memungkinkan, teman-teman, seseorang yang menyesal tidak menanggapi cintamu di kala itu, sebenarnya apabila menyedari ya, yang dia mencintai kamu, bertekad untuk, ini teman-teman, to start a family with you. Untuk membina sebuah keluarga bahagia bersama-sama dengan kamu. Tanggal 1, tanggal 9, tanggal 6, tanggal 10. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Apakah ini menarik tanggal-tanggal penting, kamu ataupun dia atau kedua-duanya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan di bahagian tengah ini, seperti ini ya. Dan kita lihatkan selebihnya. Baik teman-teman, di sini ada huruf T, N, B, A, L, X, M, W, P, G, R, C, Z, K, I, J, S, O, H dan juga huruf F di sini. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa pelajaran yang harus kita pelajari di sini adalah jangan menunggu sampai terlambat untuk mengatakan kepada seseorang betapa kamu mencintai, betapa kamu peduli. Kerana saat mereka pergi, sekeras apapun kamu berteriak dan menangis, mereka tidak akan mendengarmu lagi. Selalu mendebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.